Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Sri Hayanti dari kelas RA1 Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Syaiful Roji Eskom MM Universitas Primagraha. Saya di sini akan menjelaskan atau meresum materi dari pertemuan pertama hingga akhir, yaitu di sini ada resum materi sejarah perkembangan komputer dan pengantar teknologi informasi. Sejarah perkembangan komputer dan pengantar teknologi informasi. Sejarah perkembangan komputer telah melalui 5 generasi yang signifikan, mulai dari komponen dan sistem operasi sederhana hingga teknologi canggih modern. Generasi pertama komputer muncul pada Perang Dunia yang kedua dengan contoh seperti ENIAC yang dikembangkan oleh John Mauchly dan J. Presper Escape. Komputer ini menggunakan tabung hampa udara dan silinder magnetik untuk penyimpanan data, membuatnya sangat besar dan rumit. Generasi berikutnya melihat penampuan transistor yang memungkinkan komputer menjadi lebih kecil dan efisien, seperti komputer Z3 yang dikembangkan oleh Konrad Zuse. Teknologi ini kemudian perkembangan menjadi mikroprosesor pada tahun 1970-an, memungkinkan komputer pribadi seperti Apple I dan IBM PC untuk muncul. Generasi kelima, komputer melihat penggunaan artificial intelligence dan teknologi superkonduktor membawa paradigma baru dalam komputasasi. Di sini ada definisi komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat memproses data, menerima input, penyimpanan data, dan menghasilkan output. Komputer terdiri dari beberapa komponen utama seperti CPU, memori hard disk, dan perangkat output dan input dengan kemampuan memprosesan yang cepat dan teliti yang tinggi. Komputer telah menjadi alat sangat penting dalam kehidupan modern saat ini. Definisi teknologi informasi. Teknologi informasi atau bisa disebut TI adalah segala bentuk teknologi yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, mendistribusikan, dan menyajikan informasi. TI mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi yang memungkinkan penggunaan informasi secara efektif dan efisien. TI memiliki peran penting dalam berbagai bidang kehidupan seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan pemerintah. Perkembangan TI telah mengubah secara orang berinteraksi, berkomunikasi, dan menyelesaikan masalah sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada perkembangan teknologi informasi. Sebelum era komputer, teknologi informasi bergantung pada peralatan manual seperti mesin ketik, kalkulator, dan arsip fisik. Proses pengelolaan data dan penyimpanan informasi masih sangat terbatas. Yaitu selanjutnya ada kemunculan komputer pada tahun 1940-an. Komputer pertama seperti ENIAC dan UNIVAC. Melalui perkembangan ini menandai awal revolusi teknologi informasi yang memungkinkan pengolahan data dan penyimpanan informasi secara digital. Selanjutnya ada era komputer personal pada tahun 1970-an. Komputer pribadi PC mulai masuk ke rumah-rumah dan ke kantor-kantor. Ini memungkinkan penggunaan komputer secara luas di berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya ada perkembangan internet pada tahun 1990. Perkembangan internet memungkinkan pertukaran informasi secara global. Ini membuka lebar pemanfaatan teknologi informasi untuk komunikasi, kolaborasi, dan akses informasi. Selanjutnya yaitu ada teknologi digital masa kini. Saat ini teknologi informasi semakin
terintegrasi dengan perangkat digital seperti smartphone, tablet, dan Internet of Things. Hal ini memudahkan akses informasi dan automasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu ada penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari kita, dari penggunaan smartphone untuk berinteraksi sosial, penggunaan komputer untuk bekerja, hingga penggunaan aplikasi untuk belajar. Teknologi informasi telah mempermudah dan memperkaya segala aspek kehidupan kita. Tidak hanya di lingkungan perkantoran atau sekolah, teknologi informasi juga digunakan di rumah untuk hiburan, belanja, dan pengolahan keuangan. Hal ini membuat kehidupan menjadi lebih efisien, terorganisir, dan terhubungan dengan dunia luas. Selanjutnya ada peran teknologi informasi dalam bisnis, yaitu ada 4. Yang pertama, peningkatan efisien. Teknologi informasi memungkinkan otomatis dan digitalisasi proses bisnis, mengurangi waktu dan biaya operasional. Peningkatan produktivitas, sistem informasi yang integrasi memudah koordinasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Mendukung inovasi. Teknologi baru seperti analitik, data Internet of Things, dan kecerdasan buatan memungkinkan inovasi produk dan modal bisnis. Peningkatan pelayanan pelanggan. Aplikasi dan platform digital memungkinkan interaksi dan lebih cepat dan personal dengan pelanggan. Selanjutnya ada tantangan dalam implementasi teknologi informasi. Biaya investasi tinggi. Implementasi teknologi informasi membutuhkan investasi yang besar, terutama untuk infrastruktur, perangkat keras, dan perangkat lunak yang harus diperbarui secara berkala. Selanjutnya ada keamanan data. Ancaman cyber seperti hacking, malware, dan serangan lainnya dapat membahayakan keamanan data perusahaan yang semakin bergantung pada teknologi. Keterampilan sumber daya manusia, kurangnya tenaga ahli yang memahami dan terampil dalam mengoperasikan teknologi informasi dapat menghambat implementasi di dalam organisasi. Resisten terhadap perubahan budaya kerja dan pola pikir karyawan akibat implementasi teknologi informasi dapat memicu resistensi di dalam organisasi. Keuntungan dan manfaat teknologi informasi. Produktivitas. Teknologi informasi meningkatkan produktivitas dengan otomatisasi tugas, akses cepat ke informasi, dan kolaborasi yang lebih baik. Efisiensi biaya. Teknologi informasi membantu menghemat biaya dengan mengurangi penggunaan kertas, mempercepat proses, dan menghindari kesalahan. Pengambilan keputusan. Data dan analitik yang disediakan oleh teknologi informasi membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dan tepat waktu. Inovasi teknologi informasi mendorong inovasi dengan menyediakan alat dan platform baru untuk berkreasi, berbagai ide, dan berkolaborasi. Masa depan teknologi informasi. Kecerdasan buatan, teknologi akan semakin cepat, Internet of Things, perangkat terhubung akan semakin banyak, komputasi awan, penyimpanan, dan komputasi disk cloud akan dominan. Di masa depan, teknologi informasi akan didominasi oleh kemajuan di bidang kecerdasan buatan, Internet of Things, dan komputasi awan. Akan semakin canggih dan dapat melakukan tugas-tugas kompleks. Perangkat terhubung akan semakin banyak, menciptakan ekosistem yang integrasi komputasi dan penyimpanan di cloud juga akan menjadi lebih populer.
Selanjutnya ada pengenalan konsep program dan sistem software. Program dan sistem software adalah fondasi penting dalam dunia teknologi saat ini. Memahami konsep dasar dan komponen-komponennya yang membantu kita pengembangan solusi digital yang efektif dan inovatif. Selanjutnya itu ada definisi program dan sistem software. Program, serangkaian instruksi tertulis yang diberikan kepada komputer untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Sistem software, sekumpulan program dan utilitas yang memungkinkan perangkat keras komputer berfungsi dengan baik dan menyediakan lingkungan untuk menjalankan program aplikasi. Selanjutnya yaitu ada komponen-komponen utama sistem software. Sistem operasi mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan antarmuka untuk interaksi pengguna. Yang kedua ada kompiler dan interpreter menerjemahkan kode program menjadi instruksi yang dapat dimengerti oleh komputer. Yang ketiga, utilitas sistem, alat-alat bantu untuk manajemen, pemeliharaan, dan optimal sistem komputer. Selanjutnya ada siklus hidup pengembangan sistem software, yaitu ada 3. Yang pertama ada analisis, mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan menentukan tujuan sistem. Yang kedua ada desain, merancang arsitektur, struktur data dan algoritma sistem software. Yang ketiga ada implementasi, menulis dan menguji kode program sesuai dengan desain yang telah dibuat. Selanjutnya ada paradigma pemrograman dalam sistem software. Prosedural memecah program menjadi prosedur dengan fungsi yang dapat dipanggil, berorientasi objek, berfokus pada objek yang memiliki properti dan metode yang digunakan bersama, deklaratif, fokus pada apa yang ingin dicapai, mungkin bagaimana mencapainya. Fungsional, berfokus pada pengguna fungsi murni untuk memproses data secara efisien. Arsitektur sistem software, client server, yaitu ada client meminta layanan dan server menyediakan. Microservice sistem terdiri dari layanan-layanan kecil yang independen. Event-driven sistem bereaksi terhadap peristiwa yang terjadi di lingkungannya, yaitu ada cloud komputer, sumber daya komputasi disediakan secara terpusat melalui internet. Manajemen proyek pengembangan sistem software, yaitu ada perencanaan, menentukan tujuan, jadwal, dan sumber daya yang dibutuhkan. Analisis kebutuhan, mengidentifikasi dan mendefinisikan persyaratan sistem yang akan dibangun. Perancangan, menentukan arsitektur, struktur data, dan algoritma sistem software. Yang keempat ada implementasi, menulis dan menguji kode program sesuai dengan desain yang telah dibuat. Tren dan inovasi dalam sistem software. Kecerdasan buatan, pengembangan algoritma dan sistem yang dapat belajar dan membuat keputusan sendiri, Internet of Things, integrasi perangkat digital dengan sistem software untuk otomatis dan pengumpulan data, DevOps, kombinasi praktis alat dan budaya untuk mempercepat pengiriman perangkat lunak, blockchain, teknologi terdistribusi untuk rekaman transaksi yang aman dan transparan.
Selanjutnya ada dasar-dasar perangkat keras. Perangkat keras adalah komponen fisik yang membentuk sebuah sistem komputer. Ini termasuk komponen seperti prosesor, memori, hard disk, dan struktur dan kartu grafis. Memahami dasar-dasar perangkat keras adalah kunci untuk memahami bagaimana sebuah komputer bekerja. Selanjutnya ada mekanisme kerja komputer, ada 3 yaitu input. Perangkat input seperti keyboard dan mouse memberikan data ke komputer. Yang kedua ada output. Perangkat output seperti monitor dan printer menampilkan hasil pemrosesan. Yang ketiga ada pemrosesan. Prosesor mengelola data dan melakukan perhitungan untuk menghasilkan output. Selanjutnya ada fungsi dan peranan perangkat keras. Prosesor jantung dari sebuah komputer bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan pemrosesan data. Yang kedua ada memori, penyimpanan data, dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk operasi komputer. Penyimpanan file, program, dan informasi dalam jangka panjang. Selanjutnya, alat input dan output. Keyboard, alat utama untuk memasukkan teks dan perintah ke komputer. Mouse memungkinkan penggunaan berinteraksi dengan komputer melalui gerakan dan klik. Monitor menampilkan output visual dari komputer seperti teks, gambar, dan video. Printer mencetakkan dokumen, foto, dan materi lainnya dari komputer ke kertas. Yaitu ada alat penyimpanan, hard disk, penyimpanan utama untuk file, program, dan data dalam jumlah besar. SSD, penyimpanan yang lebih cepat dan lebih tahan lama daripada hard disk. USB drive, penyimpanan portabel yang memungkinkan data dibawa dengan mudah. Closed storage, penyimpanan data secara online memungkinkan akses dari berbagai perangkat. Selanjutnya, di sini ada sistem komputer, ada 3. Yang pertama perangkat keras, komponen fisik yang membentuk komputer. Yang kedua perangkat lunak, program dan aplikasi yang menjalankan fungsi komputer. Yang ketiga pengguna, orang yang berinteraksi dengan sistem komputer. Di sini ada apresiasi grafik, hypermedia, dan multimedia dalam presentasi dan mengenal proses kata sampai dengan publishing. Apresiasi grafik dan hypermedia dan multimedia dalam presentasi. Presentasi yang efektif membutuhkan kombinasi yang tepat antara konten, desain, dan teknologi grafik. Hypermedia dan multimedia dapat memperkaya presentasi dengan menyajikan informasi secara visual dan interaktif. Apresiasi terhadap peran penting unsur-unsur ini akan membantu menciptakan presentasi yang memukau dan mudah dipahami audiens. Pentingnya grafik, hypermedia, dan multimedia dalam presentasi. Yang pertama ada grafik, hypermedia, dan multimedia dapat memvisualisasikan konsep abstrak dan menyajikan informasi secara menarik. Unsur-unsur ini dapat meningkatkan daya tarik dan memperkuat peran presentasi sehingga audiens lebih mudah memahami. Penggunaan yang tepat dapat mempersingkat waktu penyimpanan dan memperkaya pengalaman belajar audiens. Selanjutnya ada jenis-jenis grafik, hypermedia, dan multimedia yang efektif, yaitu ada 4. Yang pertama,
Infografis memadukan data dan visual secara kreatif untuk menyampaikan informasi kompleks dan cara yang mudah dipahami. Yang kedua, presentasi animasi. Animasi dapat memperjelas alur pikir, mengilustrasikan konsep abstrak dan menarik perhatian audiens. Yang ketiga ada video interaktif. Video interaktif memungkinkan audiens berinteraksi dengan konten, misalnya memilih jalur cerita atau mengaktifkan fitur tambahan. Yang terakhir, realitas campuran. Teknologi realitas campuran mengintegrasikan elemen virtual ke dalam dunia nyata, menciptakan pengalaman unik bagi audiens. Selanjutnya ada teknik mengintegrasikan grafik, hypermedia, dan multimedia. Yaitu ada 3. Yang pertama, perencanaan matang. Kunci sukses integrasi adalah perencanaan yang matang, tetapkan tujuan jelas, identifikasi kebutuhan audiens, dan evaluasi sumber daya yang tersedia. Yang kedua, sinergi konten. Pastikan grafik, hypermedia, dan multimedia mendukung dan memperkuat pesan utama presentasi. Ciptakan keterkaitan yang erat antara elemen visual dan konten tekstual. Yang ketiga ada uji coba dan evaluasi. Lakukan uji coba presentasi, dapat umpan balik dan evaluasi efektivitas penggunaan unsur visual, lakukan penyimpanan sebelum presentasi akhir. Dan di sini yaitu ada memaksimalkan dampak grafik, hypermedia, dan multimedia. Penggunaan grafik, hypermedia, dan multimedia yang dapat memaksimalkan dampak presentasi secara signifikan. Unsur-unsur ini dapat memperkuat pesan, peningkatan daya ingat audiens, dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan mendalam. Kunci keberhasilan adalah mengintegrasikan elemen visual dan interak secara harmonis dengan konten presentasi. Dengan demikian, presentasi akan memberikan kesan yang kuat dan pesan utama akan tersampaikan dengan baik. Selanjutnya yaitu ada mengenal proses kata sampai dengan publishing. Penulisan konten, proses melibatkan brainstorming ide, penelitian, penyusunan kerangka, dan penulisan draft awal. Penulisan harus memastikan isi konten sesuai dengan tujuan dan target audiens. Penyuntingan dan revisi. Tahap ini mencangkup editing untuk menyempurnakan tekstur, gaya, bahasa, dan kohesi konten. Penulis juga melakukan revisi berdasarkan umpan balik untuk meningkatkan kualitas tulisan. Persiapan penerbit. Sebelum publikasi, konten harus melalui proses layout, pembuatan grafik, dan format akhir. Ini memastikan konten siap untuk didistribusikan melalui berbagai media, publishing, dan distribusi. Tahap akhir adalah menerbitkan dan mendistribusikan konten melalui aluran yang tepat, seperti website, media sosial, atau platform digital lainnya. Yaitu ada tahapan penulisan dan penyuntingan konten. Proses penulisan konten dimulai dengan brainstorming ide, dilanjutkan dengan riset dan penyusunan kerangka. Penulisan harus memastikan isi sesuai dengan tujuan dan target audiens. Kemudian, tahap penyuntingan dan revisi dilakukan untuk menyempurnakan struktur, gaya bahasa, dan kohesi konten. Umpan balik dari penyunting sangat penting untuk meningkatkan kualitas tertulis. Proses ini memerlukan kesabaran dan kreativitas untuk menghasilkan konten yang menarik dan bermakna bagi pembaca. Di sini ada strategi publikasi yang efektif. Yang pertama ada identifikasi audiens, optimasi konten, pilihan saluran tepat, dan promosi efektif. Identifikasi audiens, pahami karakteristik
preferensi dan kebutuhan target audiens agar konten dapat disajikan secara relevan dan menarik. Tingkat jangka dan keterlibatan audiens dan dapat mengoptimalkan judul, gambar, dan metadata sesuai strain SO. Selaraskan konten dengan platform digital yang paling sering digunakan oleh audiens seperti website, media sosial, atau aplikasi. Lakukan kampanye pemasaran digital yang kreatif, konsisten, dan memanfaatkan influencer untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Di sini ada alat-alat bantu dalam proses publishing. Yang pertama ada pengolahan data. Alat ini membantu penulisan dalam mengetik, mengedit, dan memformat konten dengan mudah. Penyunting tata letak. Alat ini memudahkan penulisan dan mendesain layout, menempatkan elemen grafis, dan menyampaikan konten untuk publikasi. Penyunting gambar. Alat ini membantu penulisan dalam mengelola perbaikan dan mengoptimalkan gambar atau ilustrasi untuk presentasi yang menarik. Platform publishing. Alat ini memplastikasikan penulis dalam menerbitkan dan mendistribusikan konten melalui berbagai saluran digital. Mengoptimalkan hasil publishing. Setelah proses publishing selesai, langkah selanjutnya adalah mengoptimalkan hasil agar dapat memberikan dampak yang maksimal. Ini meliputi pemantauan, analisis, dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Pemanfaatan alat analitik untuk melacak kinerja publikasi seperti jumlah pembaca, tingkat keterlibatan, dan umpan balik. Gunakan wawasan ini untuk terus memperbaiki konten, format, dan strategi distribusi. Di sini ada memahami infrastruktur data dan informasi. Infrastruktur data dan informasi adalah komponen-komponen teknis dan organisasi yang memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, pengelolaan, dan distribusi data serta informasi dalam suatu organisasi atau sistem. Infrastruktur ini mencangkup berbagai elemen baik perangkat keras maupun perangkat lunak, serta kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk mengelola data dan informasi secara efektif. Selanjutnya yaitu ada komponen utama dari infrastruktur data dan informasi. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Selanjutnya yang kedua ada perangkat lunak atau bisa disebut software. Yang ketiga ada data eksternal, dan data historis. Yang keempat ada proses dan kebijakan. Yang kelima yaitu ada sumber daya manusia atau bisa disebut human resources. Yang keenam ada layanan cloud. Selanjutnya ada tantangan infrastruktur data dan informasi. Dari semua penjelasan materi atau saya setelah meresum dari pertemuan pertama hingga akhir, saya di sini akan menyampaikan kesimpulannya, yaitu kesimpulannya dengan menghadapi tantangan-tantangan tersebut secara proaktivitas dan mengimplementasikan solusi yang tepat. Organisasi dapat membangun dan mengelola infrastruktur data dan informasi yang efisien, aman, dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.